Event besar yang dihadiri oleh VVIP, terus terang aja kalau event seperti itu hanya seolah-olah seperti formalitas. Ya. Tapi realitasnya kita still perlu homework yang luar biasa besar ya untuk memperkenalkan budaya kuliner Indonesia. Saya rasa perlu ada G2G ya. G2G effort ya. Ya. Oke, I take that task. Saya mau ada unsur Indonesianya. Bumbu wajib, nggak ada kompromi. Kalau nggak ada dari Indonesia, lebih baik nggak usah bikin. Menurut Bapak gastrodiplomasi nih, di tahun 2012 dia ngeluarin satu quote katanya, dia bilang to winning ya the heart and mind through the stomach. Akan sangat bagus kalau diusulkan ada satu badan yang memang menjadi partner pemerintah, semuanya bicara tentang bagaimana menaikkan gastronomi Indonesia, not only food culture tapi ada minumannya juga di situ. Sulitnya tenaga ahli terutama chef untuk masak masakan Indonesia. Selama 5 tahun aku melanglang buana di luar, selama itu juga banyak rekan-rekan pejabat datang silih berganti, pertanyaannya sama tapi mulai lagi, tapi kita yang di situ kan tetap melanjutkan gitu. Om Will, apa kabar? Om Will, ini dia legenda kulineri Indonesia. Silakan duduk. Kemarin ketemu Nur. Iya, kata Nur. Nah, Om Will ini, guys, adalah kerabat lama keluarga. Dan juga Om Will ini, tapi kok panggilnya Om Will sih? Om William. Kalau kami di keluarga sih manggilnya Om William. Bapak, apa kabar? Oh siap, kalau ini kawan lama ini. Jadi Om William ini kawan, dan ini ada muah. Jadi ini kali ini kita orang semua bersaudara. Pio-pio. Apa jawabnya baik-baik? Pio-pio. Pio-pio. Nggak lulus-lulus nih. Ini Vita Datau. Jadi ini udah lengkap ya. Hadir di sini. Right on time, legenda kuliner Indonesia yang dipelopori oleh Om William Wangso. Jadi mungkin Om William lupa, tapi kita pernah bermitra bareng-bareng, kita buka satu food outlet di Jalan Aditya Warman, namanya Selama 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu. Cozy dan enak banget, dan alhamdulillah juga sekarang Om William nih banyak sekali membantu kita di Indonesia Spice Up the World. Oke. Om William kelihatannya lagi ngambil makanan nih buat kita. Oh, tisu. Saya habis makan di tempatnya Pak William. Oh, di mana Di tuh? jam 12 di apartemennya. Oh, enak Ada banget tamu dari sih. Swiss. Jadi Oh, diracunin mewah. dengan sambal. Hari Kalau- ini topiknya sambal ya. Kalau enak-enak nggak ngajak saya. Nanti kita aja. Giliran kerja sama saya. Dan Mbak Vita ini juga kawan lama dari Kemenparekraf di IGN, Indonesia Gastronomy Network. Welcome to Ngoprek, ngobrol bareng pelaku kreatif. Terima kasih udah hadir di sini. Dan terakhir ini sahabat saya nih, Omar Karim Prawira Negara dari Dua Coffee Warkop NYC, yang saya udah datang berkali-kali dan seru banget kita bisa ngoprek di sini, karena ternyata selama saya mendalami ekonomi kreatif ada satu subsektor yang mendominasi, yaitu kuliner, with 43% contributions kepada PDB ekonomi kreatif kita, yaitu kuliner. Dan dari penciptaan lapangan kerja juga hampir setengah dari total 40-an lebih juta lapangan kerja di pariwisata dan ekonomi kreatif itu ada di kuliner. Dan kalau kita dapat data terakhir bahwa dorongan wisatawan yang paling dominan di libur Nataru ini 53% untuk Karena berwisata makan-makan. kuliner.
Nah, Itu seluruh dunia lagi gitu juga. lagi Trennya, gitu. Om. Jadi makasih banget Om. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit karena Om Mbak Vita atau Tante Vita panggilannya? Jangan kita sepupu sebetulnya kalau urutannya. Sepupu ya? Sepupu. Dua pupu. Dari Om dua Hengki. pupu. Jadi Dari dua Om pupu, Hengki. iya. Dari ayah saya nih sama-sama dari Gorontalo. Dan kalau sama Bro Omar sih kita bro aja ya. Oke, kita pertama ke pantun pembuka. Karena pantun ini juga Penting. sangat penting karena warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO 2020. Hari Selasa sungguh bahagia. Cakep. Dihiasi senyum dan tawa ceria. Cakep. Selamat datang para pejuang kuliner Indonesia. Mari kita bawa kenikmatan lidah Nusantara ke seantero dunia. Dan ini episode ke-5. Saya senang banget karena kedatangannya bukan main-main. Inilah heavyweights of the culinary sector. Saya pertama ke Om William dulu. Hal-hal yang menarik saat Om William kemarin di G20 tahun lalu di Bali. Dan kira-kira di mata global ini kuliner Indonesia ini sekarang kinerjanya seperti apa? Begini, itu event-event besar yang dihadiri oleh VVIP, terus terang aja kalau event seperti itu hanya seolah-olah seperti formalitas. Ya, Tapi realitasnya kita still perlu homework yang luar biasa besar ya untuk memperkenalkan budaya kuliner Indonesia. Tapi memang tatanan kita itu beda dengan Vietnam. Vietnam itu karena boat people kemana-mana itu bawa satu desa. Di satu tempat dia bikin perdesaan sendiri, perkampungan sendiri. Di situ dia makan makanan sendiri dan interaksi sosial. Orang lokal ikut menikmatin, ditunjang oleh produk dari negaranya. Sehingga otomatis dan mereka itu pinter. Jadi Vietnam meskipun jenis makanan banyak, yang ditonjolin pho, yang ditonjolin banh mi, daun lainnya banyak. Sekarang coba, kita udah nggak pernah dengar croque monsieur, croque madame, yang adanya banh mi. Pho. Nah ini memang masih perlu banyak yang harus kita usahakan. Ya saya coba kemarin merintis di Sydney, nasi bungkus. baik. Tenaga ahli Indonesia sangat minim, Yes. satu. Dan restriksi di tiap negara sangat tidak friendly, termasuk terutama Singapura. Oke. Ya, nanti saya cerita lebih Udah banyak. dengar tuh saya tuh. Iya. Tapi kan kalau bicara regulasi Om, di negara lainnya mereka bisa resolusikan untuk makanan Thailand dan makanan ini jadi PR benar yang Om Iya. bilangnya. Saya rasa perlu ada G2G ya. G2G effort ya. Ya. Oke, I take that task untuk kita ngobrol G2G, terutama lagi sama Singapura nih. Ya. Karena Singapura mengenai Berat. SDM-nya kita berat banget. Yes. 1 lawan 9, Pak. 1 lawan 9, super berat. Oke, sekarang ke Mbak Vita. Gimana kuliner sekarang menjadi alat diplomasi suatu bangsa? Nah, Gastrodiplomasi dan kenapa kuliner ini punya peran yang penting nih? Oke, sebenarnya kan menurut Bapak gastrodiplomasi nih di tahun 2012 dia ngeluarin satu quote katanya, dia bilang to winning ya the heart and mind through the stomach. Jadi artinya lewat makanan. Nah, kenapa makanan? Karena memang dia kan yang paling soft. Jadi soft tools of diplomacy kan, nggak ada orang yang berkelahi lah lagi makan pasti ngomonginnya tentang ini enak atau apa. Itu pertama. Kedua, kalau kita bicara food culture, banyak sekali yang bisa jadi topik pembicaraan pada saat kita melakukan gastrodiplomasi. Karena apa? Karena culture-nya berbeda, gaya makannya berbeda, bahannya berbeda, itu banyak banget yang bisa dibicarakan. Nah, gastrodiplomasi adalah alat yang paling bagus untuk membuka
diplomasi lain, ekonomi, politik yang mungkin lebih tough diskusinya. Jadi makanan itu memang sesuatu yang jadi bintang gitu, yang memang harus didorong untuk menjadi alat pertama diplomasi. Gitu. Dan begitu makan langsung cair semua. Langsung cair, itu kayak ice breaking. Oh, ini sambalnya dari mana ya? Jeruknya beda ya. Nah, akhirnya ini terus baru Dia masuk. cerita. Oke, jadi bagaimana Dapat storytellingnya juga. Yes. Keren. Nah, storytelling ini banyak juga bisa kita ciptakan dari pengalamannya Bro Omar, karena Bro Omar ini udah 2 tempat di US. Yeah. Pasti ada tantangannya tadi yang seperti Om William bilang, tapi Bro Omar bisa mengatasinya. Nah, seberapa penting peran pemerintah ini hadirnya seperti tadi yang sudah disampaikan Om William, tapi juga seberapa jelimetnya sih buka outlet di luar negeri? Iya, thank you Pak for time juga. Ini sebelum dari sini aku diundang US Embassy juga. Mereka mau bikin G2G tadi. Aku ngomong sebagai perwakilan dari orang Indonesia yang buka di sana through F&B. Aku mengungkapkan juga kesulitan aku, sulitnya tenaga ahli terutama chef untuk masak masakan Indonesia karena visa kita susah dan lain sebagainya. Peran pemerintah apa sih? Terakhir kita ketemu di Manhattan di warkop aku sama ada itunya loh, digantung-gantung persis kayak warkop gitu. Ada itu juga rencengan. Obat masuk angin itu, antangin. Itu kita tuh kesulitan bahan baku yang otentik. Selama ini teman-teman di sana yang bisa masak pun akhirnya mencari bahan makanan Thailand. Karena pemerintah Thailand tuh menjamin semua kebutuhannya, bumbu merah, putih, kuning, gitu ya Mam. Red curry, green iya, curry. Exactly. Untuk dapetin bahan makanan yang mirip sama otentiknya Indonesia. Nah, setiap aku pulang nih selalu ada permintaan dari teman-teman yang punya restoran Indonesia di sana, Queens, daerah Queens, Mar bawain kencur, bawain hal-hal yang nggak bisa didapat di sana. Jadi harapan aku sih simpel sih, Pak. Kayak kita punya satu gudang, hub di setiap entah state kalau di US atau di negara-negara yang mau kita hajar duluan kasarnya ya. Entah itu kopinya kita bisa naruh di sana, terus bahan baku yang sulit secara FDA atau BPOM kalau di sini masanya untuk hadir di sana. Karena setelah itu ada rasa tadi yang Om Wil bilang, terus cerita yang satu. Kita mau ngomongin apa nih tahun ini? Temanya semua pelaku kuliner ngomongin sate dulu ya. Wow, Semua sebut sate gitu. Satu bahasa sehingga tadi mungkin storytelling success story-nya Vietnam bisa kita amati, tiru, modifikasi dengan cara kita sendiri. Karena ya tadi Indonesia tuh kuatnya di storytelling-nya Pak sebenarnya. Om kan waktu itu udah menggagas dan saya sudah datang langsung di Bulgaria. Itu ada hub yang tadi Bro Omar sampaikan. Dan sampai saya video call sama Gubernur Sumatera Barat karena pas saya makan itu pedes banget itu untuk lidah saya ya. Dan di Bulgaria itu rupanya jadi hub untuk ke seluruh Eropa Barat, EU, dan sedikit Eropa Timur. Nah, tadi Om bicara mengenai fokus. Kita ini banyak ragam makanannya, tapi Vietnam fokus. Kalau kita mesti fokus ini di mana nih? Di berapa jenis makanan Indonesia? Begini Pak, umum kalau orang secara umum ngomong soal restoran. Kendala restoran persis seperti dikatakan. Sebenarnya mestinya enggak lagi. Yang tadi mau cari kencur apa itu sebenarnya di bawah program Indonesia Spice Up the World. Perusahaan-perusahaan bumbu itu sekarang udah mulai mengekspor secara individu. Kencur asal mematang bisa masuk ke Amerika. That's no problem. Itu yang kita implementasikan ke luar negeri. Dengan itu, keahlian itu udah potong sampai 50%. Keahlian Indonesia itu nanti asal ada yang ngontrol rasa, dasarnya tuh udah pakemnya sudah ada, semuanya dari sini. Itu bentuk restoran. Nah, restoran kendalanya tiap negara beda. Singapura tuh kita udah buka embassy nanti sudah buka 6 minggu Pak. Staffnya keluar masuk terus. Berat banget.
Dan Ya. itu sewanya mahal. Iya. Mahal yes. banget, Di- mahal banget. Aku udah ke sana waktu Iya, kemarin. Bapak udah groundbreaking. Nah, sekarang satu pola lagi saya terapkan di sana, production rendang di LA. Terbaik. Nah, Di satu Bulgari. tanggal 13, saya tanggal 8 Januari ke LA, kita dapat sewa booth di Asia America Expo, the largest Asia product in America. Tahun lalu 150.000 dalam 2 hari. Nah, itu growing market. Kita launching di situ, Pak. Saya dapat dapat 2 slot main podium Ush, untuk demo 30 menit. keren banget. Ya. Nah, itu satu pola lagi. Kalau itu udah nggak usah, kita outsource sistemnya. Ya, kita nggak cari pegawai, tinggal marketing aja. Dengan production line yang jauh lebih besar karena pakai alat. Gitu. Nah, nanti kita lihat nih, mana yang paling itu. Kalau saya melihat ke depannya, kita mesti terobosin sesuatu. Kalau rendang itu sebagai ujung tombak, itu akan garis yang lain. Gitu. Bahwa sekarang itu seperti yang kita lihat, semua orang ngomong rendang, tapi tidak ada orang yang tahu authentic taste-nya seperti apa di luar negeri. Banyak versinya. Tapi ini kan sudah ada faktor. Kita produksi di luar negeri nggak bisa bilang, wah semua sana ada, nggak percaya saya. Saya mau ada unsur Indonesianya. Bumbu wajib, nggak ada kompromi. Kalau nggak ada dari Indonesia, lebih baik nggak usah bikin. Kedua, santan juga dari Indonesia. Paling cocok santan itu rendang itu tetap produksi santan Indonesia, bukan Thailand. Thailand terlalu tipis. Oke. Gitu. Nah ini kita lihat nanti ke depan. Dan terima kasih Wonderful Indonesia ikut mensupport acara itu, Pak. Terima kasih Om William. Dan tadi berarti rendang saya dititipin oleh menteri-menteri sebelumnya tuh, kalau mau fokus satu ya rendang, tapi kalau ada 5 slotnya itu rendang, sate, soto, gado-gado, dan sama nasi goreng. nasi goreng. Nasi goreng. Betul. 5 itu. Sate, soto, rendang, Tapi begini, gado-gado sama nasi goreng. yang paling penting harus ada GI-nya, Pak. Ya, Indikasi indeks geografis. indikasi Iya, bahwa nasi goreng nggak bisa kita sebut nasi goreng. Nasi goreng apa? Ya, karena ada Kampung, lainnya. Aceh. Betul. Itu yang harus dipertegas. Kalau nggak, semua orang punya Ya, nasi goreng China kok. punya nasi Iya, goreng. iya. Exactly. Mungkin itu ya Mas Menteri riset awalnya, karena kebetulan saya terlibat dalam menentukan 5 national food itu. Karena berkelahi kan, Kelihatan bikin usianya kelihatan ya. kan usianya kan pada saat itu. Cukup senior berarti ya. Iya, betul dia. Nomor 1 ini. Nah, itu ternyata dari hasil riset, kita bikin riset kayak polling gitu di seluruh restoran, waktu itu 500 restoran Indonesia saat itu 2018. Kita tanya makanan apa yang ada di restoran Anda, terus kita bikin grafiknya, ternyata 5 makanan ini bisa ditemukan. Sehingga saat kita promosi saat itu, kita nggak boleh promosi makanan, mohon maaf misalnya rawon, tiba-tiba dicariin orang di sana rawon nggak ketemu. Jadi kayak nasi goreng itu selalu ada, ini ada, nah itu dasarnya. Tapi jagoannya siapa? Rendang saat itu. Kenapa? Karena memang narasinya kuat kan itu. Dan baru terpilih waktu itu sebagai makanan Ya saat itu. super enak dari Yes, CNN. CNN. Nah ini Indonesia Spice Up the World. Tadi sempat nyentuh Indonesia Spice Up the World. Gimana nih peran IGN yang dinakodai oleh Mbak Vita untuk mendorong satu gerakan. Ini kan bukan program pemerintah tapi gerakan Masih seluruh stakeholder. NKRI, seluruh Ya, stakeholders ini untuk mainstreamkan kuliner Indonesia ke dunia. Betul. Jadi kita harus percaya bahwa kalau campaign tidak direncanakan itu pasti hasilnya tuh menguap ya. Nah, memang ini sudah konsisten disuarakan oleh 120 pelaku kuliner di tahun 2015. Kita bikin namanya Dialog Gastronomi Nasional, termasuk Om Willy Mongso di situ ada. Kita ada di situ ada program 3 itu ya, maksudnya ada P-nya nih Pak, tapi saya nggak mau ngomong di sini. PPP. Apa itu? Jadi Public Private Partnership. ya, kalau di Indonesia Gastronomy Network kita punya 3 fokus P itu adalah preserving, progressing, and promoting. PPP, preserving, Iya, salaman. progressing. Sepatunya nomor berapa? Oke, nanti ya dicatat ya.
Nah, karena itu kita konsisten. Jadi 2015 kita suarakan itu, 2018 di pertemuan 100 restoran Wonderful Indonesia kita suarakan. Terus pada saat kita COVID, saat itu saya bawa ke Jalur Rempah di Mas Hilmar Farid, pun kita menyuarakan tagline yang sama. Dan alangkah bahagianya pada saat Kemenko Marves akhirnya menyambut, ini kok ribut banget deh Indonesia Spice Up the World. Tapi analognya begini Mas Menteri, kalau Thailand punya yang namanya Thai Kitchen of the World, artinya dia adalah dapurnya dunia. Indonesia kan kuatnya di spice, kita bilang Indonesia membumbui dunia, artinya tanpa dapur kita juga bisa masak makanannya enak karena bumbunya ada. Berarti dari segi marketing kan artinya kita yes, itulah makanya udah jangan ganti-ganti tagline, kita pakai tagline itu, tetap aja ya, kita pakai itu itu. konsepnya. Indonesia Preserving, progressing, promoting. Luar biasa. Dan sebetulnya tadi bicara bumbu ya Om, William nyentuh tentang bumbu. Memang harus bumbunya dari Indonesia. Kenapa? Karena target dari Indonesia Spice Up the World ini, KPI saya $2 miliar ekspor dari rempah harus tercapai Indonesia. itu ya, Harus dan tercapai. 4.000 restoran outlet berjejaring di dunia ini bisa masuk ke dalam network ini, termasuk Warkop di New York City. Oke, Bro Omar, waktu buka di Amerika ini adaptasi yang harus dilakukan itu seperti apa? Mental paling utama, Pak. Secara mental bisnis di Indonesia sama US tempat saya buka tuh totally different. Di sini segalanya gimana nanti. Kalau di sana ada bahasa ininya tuh, bahasa Prancisnya. Kumaha engke. Kalau di sana tuh engke kumaha kalau di sana. Betul ya? Iya benar. Kalau di sana kita nggak bisa tuh lengkap ke C, proses C sebelum A-nya selesai. Artinya perizinan, legalitas itu di awal. Kalau di kita kan bisa buka dulu, perizinannya belakangan gitu. Itu suka nggak suka, fake kayak gitu. Cuman secara mental kita banyak yang belum tahu. Terus tadi yang manpower sesusah itu gitu. Makanya kenapa aku sering pulang ke sini tuh supaya teman-teman di sini tuh nggak cuma denger doang, tapi aku ngasih tahu ini ada loh jalan supaya bisa ke sana. Nah, mental-mental seperti itu kayak di sini karena mungkin secara UMR kita jauh lebih murah. Apa-apa ada orangnya. Di sana kan kita harus mikirin bisnis itu kalau bisa satu orang tuh nge-cover semua kerjaan kasarnya. Dari mulai kasir, dia ke mungkin helper, sampai checker, itu dilakukan sama satu orang karena cost-nya mahal banget. Hal seperti itu yang belum banyak terinformasi ke teman-teman di sini. Jadi kayak banyak yang mau buka, cuman hanya ingin aja, tapi mentalnya belum. Jadi kalau bisa, tadi Pak Sandi bilang storytellingnya dikuatin dulu, karena kalau kasarnya kita kesana mau buka restoran, membuka gampang. Tapi gimana supaya established dan long last itu, nah create story yang harus jatuh bangun dulu kasarnya kisah. Makanya kita sharing di sini supaya yeah. lebih banyak diaspora terinspirasi ceritanya Bro Omar tadi. Om, ini konten Om sama Gordon Ramsay ini super viral dan sampai sekarang menjadi buah bibir. Dan itu yang katapult rendang ke stratosfer. Jadi yang mendorong rendang menjadi pembicaraan dunia itu episode Om sama Gordon Ramsay di Nat Geo. Dulu terpikirnya sebelum itu di benak Om tuh apa yang waktu memilih Sumatera Barat terus akhirnya? Gini, pertama saya katakan pada National Geography karena why to choose among 17,000 island. Pertanyaan pertama itu. Saya bilang there is no choice. I give you one place, no option. Saya nggak kasih dua tempat tuh Pak. Sumatera Barat, West Sumatera. Reason saya national bonding. Tidak ada yang tidak kenal makanan Minang. Seluruh Indonesia. Betul banget. Nggak ada. Gitu. Kedua, nggak ada orang yang nggak suka rendang. Betul bang. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Dan varian rendang itu udah nggak bisa diomong variannya berapa banyak. Tujuan saya adalah kalau National Geographic melihat sesuatu budaya begitu padat di suatu tempat,
then another 17,000 island among that you should come back. Itu tujuan saya. Makanya dengan itu serial itu udah sampai sekarang sudah yang nonton di atas 200 juta. Iya, luar biasa. Dan Ya. muter-muter terus Iya, itu. terus diputer terus. Makanya saya akhirnya putuskan bikin di Amerika. Terbaik. Tapi ini anekdotal, tapi saya ngalamin sendiri dan Vera juga sempat saya laporkan waktu itu karena saya kan keliling Indonesia waktu COVID. Keliling Indonesia untuk nyemangatin tuh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang betul-betul collapse saat itu. Dari pengalaman saya kan kita biasa turun 3 sampai 5 hari, Bro. 3 sampai 5 hari. Begitu nyampe satu daerah, excited dengan local cuisine gitu. Oh, kita makan ini, cari. Nggak usah nunggu hari ketiga. Hari kedua, malam, cari masakan Padang yuk. Balik lagi. Balik lagi ke situ. Itu back to square one. Masakan Minang. Nah, ke Mbak Vita ini setelah bertahun-tahun menjadi jembatan Jadi Pentahelix. senior. Enggak, aku nggak bilang senior. Yang dituakan gitu. Tapi Kepala suku. Mbak bisa merajut nih Pentahelix nih. Jadi saya melihat bahwa strategi terbaik itu kan nggak pemerintah led, tapi semuanya itu terlibat Inisiatif, partisipatif dan bagaimana kolaboratif measures ini bisa tercipta. Oke, jadi kalau di Indonesia ini kan lucu ya. Kalau kita nggak kalau kita melakukan hal yang biasa-biasa aja, itu nggak akan dilihat orang udah pasti kan. Jadi strategi saya saat itu adalah saya belajar tentang gastronomi, which is Indonesia supposed to be tidak bicara kulinernya saja, tetapi sejarah bahkan hulu hilir dari ekosistem itu yang bisa dijual di destinasi-destinasi di Indonesia. Akhirnya saya belajar dulu itu dengan cara saya tap in menjadi anggota Akademi Gastronomi Internasional. Dan yang menarik kadang-kadang kan orang Indonesia tuh agak takut kali ya untuk bilang bahwa Indonesia tuh punya kekayaan dan segala macam. Mereka akan tanya, oke, hygiene-nya kayak apa? Pasti kayak gitu ya. Tapi menurut saya ada satu yang bisa kita jual. Jadi untuk masuk ke akademi itu kita mesti presentasi saat itu. Begitu saya presentasi, nggak ada gagal, diterima. Setelah itu saya belajar banyak tentang gastronomi dan saya bawa kembali setelah saya bicara di kongres atau apa. Sehingga teman-teman melihat bahwa ini nih kayaknya perlu kita, waktu kita ngomong, didengar lah itu nomor satu. Makanya dialog gastronomi nasional saya bisa ngumpulin 120 orang, tetapi tidak melulu tentang apa yang akan saya lakukan. Jadi saya harus betul-betul mendengarkan. Justru saya bikin mapping, jadi satu saat nanti saya akan kirim ke Mas Menteri, mapping besarnya Indonesia Gastronomy Network, itu dari mulai istilahnya branding, boosting, dan buildingnya lah kalau 3B, kalau kita bicara bagaimana. Bukan B. Bukan, kan kita B dulu ya, B boleh dulu, kan oke. branding, boosting, and Branding, boosting, dan building. Karena Bisa diterima. Bisa terima ya. Karena destinasi wisata itu kan ada yang udah siap kayak Ubud, itu tinggal di boosting dan di branding. Tapi ada juga yang perlu di building. Jadi kayak misalnya desa-desa wisata itu mungkin kita harus turun untuk membuilding. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya mungkin dan strateginya, mungkin teman-teman jadi susah dikumpulin karena sih maunya apa sih nih orang gitu. Nah, karena saya mungkin udah terjun ya kayak misalnya ASEAN Tourism Forum, saya selalu datang dan selalu lead misalnya di gastronominya. Sampai Thailand yang begitu kerennya gitu saya partnerin. Sehingga dia juga sekarang punya namanya Thailand Gastronomy Network. Tapi kalau ditanya tua mana? Tua kita duluan yang bikin Indonesia Gastronomy. Jadi artinya lead dulu deh. Baru bisa. Tapi itu tadi sebetulnya P3 juga. Apa? Branding, permerekan. Oh iya. Boosting, pendorong. Pendorong. benar. PP. Iya. Terus Dan P terakhir, satu lagi? pembangunan, kan building, Iya. pembangunan. Oke, berarti P lagi. P lagi. Wah, cocok. Terbaik. Terbaik. Sekarang ke Bro Omar, kopi. Kopi itu sinonim sama Indonesia. Sampai Java, pulau kita ini, yang kita sekarang ada di Java ini, itu adalah nama lain dari kopi. Dan kopi ini kan super penting dalam kehidupan kita buat saya. Penting apa nih kopi ini pemerintah
fokus banget karena kita udah kesalip nih sama tetangga kita Vietnam, sama tentunya Brasil dan beberapa negara lain. Kita kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4. Nomor gitu. 4 sekarang. Nomor 4 sekarang. Nah, seberapa penting nih pemerintah perkuat posisi kopi Indonesia dan super investing di ekosistem ini? Ya. Sebenarnya kalau seberapa penting, saya udah ngelihat banyak peran pemerintah kayak mendirikan PMO Kopi khusus gitu. Terus beberapa gebrakan-gebrakan SCAI, Asosiasi Kopi Indonesia. Bahkan kita baru aja kemarin, roster kita tuh juara 1 dunia, roster. Terus pertama kali. Terus rencananya tahun depan ada World Coffee Event, akan ada di Indonesia. Cuman saya belum tahu exactly tanggalnya. Kalau kita ngomongin peran kopi Indonesia di luar negeri gitu ya, dengan banyaknya tamu-tamu diplomat yang ada di US gitu ya, itu tuh kopi Indonesia ternyata terdengar tapi variasinya belum banyak. Sekarang udah mulai banyak. Sekarang hampir di US selain 2 Coffee DC, terus sekarang kopi kalian ada di Jepang. Terus Aku dari sana. ya, kopi kalian ada di Jepang. Terus kopi kalian Jepang akan collab dengan Padang Payakumbuh juga di Jepang. Jadi rendang ketemu kopi tuh. Om pairing ya. Terus di Australia ada Blue Door sekarang. Dari Bandung. Jadi semakin banyak brand-brand Indonesia yang ternyata cita-cita aku dulu, yaudah deh kita jadi martir pertama supaya eye opener buat teman-teman yang lain. Oh, si Omar bisa dulu masih main di sini gitu. Sekarang udah ada di sana dengan cara yang independen gitu. Jadi mereka pun ngelihat sesuatu kopi ini bisa dijual, peminatnya banyak karena orang Indonesia, kopi Indonesia one of the best, bahkan kopi COE itu udah yang grade terbaik itu udah pernah dilakukan di sini dan di sana dijualnya tuh sangat mahal gitu. Itu salah satu indikator-indikator penting yang semakin menguatkan kalau kita tuh bisa berbicara banyak di dunia. Tinggal sekarang produknya udah ada nih, Om Wil, di kuliner, di kopi. Tinggal tenaga kerjanya nih. Kita juga punya PR di sini untuk supaya yang nge-deliver juga orang-orang yang paham dengan produknya. Jadi story yang tadi, storytelling yang disampaikan ke dunia luar tuh bisa disampaikan dengan benar dengan orang yang benar juga. Gitu sih. Oke. Final questions, Om. What do we need to do? Apa sih yang mesti kita kerjain nih? Assemble. Wise words. Education, Pak. Education itu is scary kalau menurut saya lihat situasi Indonesia. Our food culture is dying. Aduh. Karena no education. No formal education. In all level. Wow, Politeknik apa itu nggak ada. Yang benar-benar diseriusin. Karena kurikulumnya dan memang kita sudah nggak bisa pola cari pengajar. Kita mesti datangkan ahli dari daerah untuk ikut mengajar. There's no other choice. Mendatangkan bahan-bahan khas satu daerah ke daerah lain, memperkenalkan pada murid itu untuk future. Karena itu trading Indonesia itu besar sekali nantinya. Barang Aceh itu tidak dikenal oleh murid-murid secara umum di sini. Kenapa tidak diperkenalkan dan saling memperkenalkan? UMKM akan otomatis jalan gitu. Daripada langsung mikirkan ekspor. We have a big market di Indonesia, gede banget gitu. Kesatu itu. Kedua, kalau usaha yang pengalaman saya yang berapa tempat, berapa negara beda, memang ada satu namanya OJT, On the Job Training Program. Nah, yaitu kembali lagi saya bicara dengan Pak Asman. Dari Batam Tourism itu. Beliau bilang murid kita kirim ke Hong Kong bisa 50, ke Amerika, ke Jepang, Singapura nggak bisa. Ini beliau kata lagi menjajakin. Karena Batam deket banget ke Singapura. Iya. Ngesot aja 45 meter. Kita didiknya kan gampang. Yeah. Dengan program Indonesia Spice of the World itu kita tuh garam merica di Sydney itu nggak ada koki. Murid-murid semua kita training. Programnya adalah bukan resep base, application. Sistem ya, Om? Iya. Jadi kalau ada ganti ya tinggal bahannya sudah ada, bahan dasarnya. Tinggal adalah proses gitu. Nah, itu yang penting. Terus ini Omar tadi tanya, saya rasa
yo teman-teman bisa diperkenalkan bahwa jangan pusing soal bumbu itu udah ada di Amerika. Ya. Oke, Mbak Vita. Mungkin satu tantangannya dulu nih kita Yudo ya. Jadi artinya memang kita punya plan, tapi mungkin plan ini belum menjadi plan pemerintah. Nah kalau ini menjadi satu plan pemerintah dan ada 2K, konsisten dan komitmen. Nah nggak bisa lagi mikir kan. 2 aja ini, nggak 3. Nggak harus ditambah. Apa yang harus kita lakukan? Artinya gini, kalaupun government kita berganti, kayak nanti nih kan, tapi tetap roadmap itu yang sudah kita sepakati, mungkin harus kita Menteri fine-tune Pariwisata nih. dan Ekonomi Kreatif setelah saya gitu. Iya kan nanti berarti naik di level yang lebih Waduh. tinggi, jadi saya lebih bisa koordinasi lebih enak kan. Saya pikir saya baru mau jalan-jalan sama Om William keliling ke Nggak LA. bisa. Habis ini kita lamar menjadi pembina dari gastronomi Indonesia. Itu saya salaman dulu ya. Karena we need someone yang memang betul-betul mengerti bahwa semua itu harus Konsisten. direncanakan, konsisten. Dan kalaupun pemerintahnya tidak mau melakukan, kan itu mungkin aja dia nggak ngerti, sehingga dia tidak berpikir bahwa ini dampak ekonominya besar. Nah, pemerintah juga bukan hanya pemerintah pusat nih, Mas Andi. Harus pemerintah daerah yang dia punya IP-nya. Misalnya Rendang itu punyanya IP-nya Sumatera Barat. Kalau dia nggak punya sense of belonging, nggak kita didik, gimana caranya kita berkoar-koar juga di Indonesia gitu, pemerintah udah punya regulasi, tapi dia tidak implementasi, semua orang di lokal nggak merasakan manfaat. Jadi itu sih menurut saya akan sangat bagus kalau diusulkan ada satu badan yang memang menjadi partner pemerintah, semuanya bicara tentang bagaimana menaikkan gastronomi Indonesia, not only food culture, tapi ada minumannya juga di situ. Kita punya teh, kita punya jamu yang Kunyit udah asam. masuk UNESCO, kunyit asam, kita punya kopi, gitu Banyak. ya. Banyak. Dan satu lagi, kita punya platform yang bagus di Google Art and Culture, dan itu waktu itu yang launching juga Mas Menteri dan kita itu di mana kebetulan Indonesia Gastronomy Network adalah satu-satunya food kurator yang ditunjuk oleh Google Art and Culture untuk punya dashboard ini. Terbaik. Jadi itu bisa jadi Jadi satu badan ini promosi. mestinya IGN lah ya. Mungkin boleh Masuk jangan Bu dong. Vita. Masuk ya. Masuk. Salaman lagi. Yang Dari- penting tadi ya P-nya pas ya. Pas. Itu. Pas. Ketiga. Final words dari Bro Omar. Kang Omar, mangga. Dari aku nambahin dikit aja, aku agree banget. Selama 5 tahun aku melanglang buana di luar. Selama itu juga banyak rekan-rekan pejabat datang silih berganti, pertanyaannya sama tapi mulai lagi, tapi kita yang di situ kan tetap melanjutkan gitu. Jadi besar harapan saya itu blueprintnya tetap dijaga sama apapun itu bentuknya dan konkret yang paling penting. Terus kalau buat teman-teman, mungkin saya generasi yang lebih muda gitu ya, saya mengajak banget buat teman-teman muda untuk bisa ngebantu mungkin senior-senior kita yang udah ada di sana atau restoran-restoran Indonesia itu secara brandingan tuh dibantu. Karena Indonesia tuh suka packagingnya masih kalah. Kreativitas packaging, komunikasi, storytelling, kalau kita udah bersaing di dunia internasional, itu tuh ada yang 1 ton di bawah lah gitu. Ya Amerika paling jago lah ngemas segala sesuatu. Tapi kita bisa, tapi asal berkolaborasi itu tadi. Jadi kalau misalnya pemerintah sama agensi-agensi yang jago atau graphic design yang jago, jadi ya punya desain yang bisa bercerita lah. Mungkin dari aku itu aja sih nambahinnya. Storynomic itu. Yes. Storynomic. Ini ada bonus question Om. Kita very close to Christmas. Jadi Om, Christmas liburan di mana dan comfort food yang Om crave kalau lagi Christmas itu apa? Ini kalau Christmas itu orang kan umumnya buat turkey. Turkey. Ya. Sausnya dirubah. Jadi Bapak pakai apa? Om? Sausnya Saus pakai rendang. bumbu rendang. Mbak Vita, liburan di Indonesia aja makan apa? Saya Indonesia aja, saya suka yang namanya rempah. Jadi Rempah. saya suka sekali sebetulnya sih Bali ya. Kecintaan saya pada Ubud itu adalah sesuatu yang niscah ya katanya ya Mbak Nenis. Dan terima kasih buat Mas Menteri yang sudah memfasilitasi sehingga program Ubud sekarang ini jadi gastronomy of the world. gastronomi dunia hub untuk prototipenya UNWTO. Dan yang lebih bagus adalah Mas Menteri ini kayak seperti apa ya?
legacy ya Mas ya, yang bisa kita duplikasi nantinya setelah kita terjemahkan menjadi satu. Iya, tapi makanannya nggak disebutin. Apa makanan Makanannya Ubud? saya suka sebetulnya Bebek tepi sawah. timbungan. Oh, bebek timbungan. Saya suka bebek timbungan yang bebek berempah. Bebek crispy itu Waduh, adalah, enak banget. Itu adalah Oke, Om Omar. Saya rawon. Comfort food. Rawon. Tetap loh. Rawon. Gila ya, rawon ini Suka memang banget, juara. Iya. Dan kita nih aneh-aneh loh, condiments kita menang juga, iya. bawang goreng. Terus Iya. kita Terus ada sambal. makanan sampingan pempek yang juara. Iya. Oke, kita akhiri dengan pantun penutup. Sungguh sedap masakan buatan Mama. Cakep. Nikmatnya tiada terkira. Cakep. Artinya Mari Om Will, Mbak Vita, dan Omar bersama-sama Siap. bangkitkan kuliner Nusantara. Yeah. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya dari New Oprah.